Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sholat Isya dan tarawih yang telah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kita akan mengantarkan kita hamba Allah yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sholawat dan salam terhatur kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, melimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, sehingga kita terdaftar sehingga menjadi pengikutnya yang setia, istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin. Bapak Ibu jamaah al-muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada saya pada malam hari ini, supaya ngisi kultum di rumah Allah, yaitu Masjid Al-Muhajirin, Jalan Kalpataru 7, RT 04 RW 05, Perumahan Purwosari Indah, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Lebih lengkap dari Ustaz Diki Mari. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Bapak Ibu yang kami hormati, kita puasa Ramadan sudah berjalan sekitar 19 hari, memasuki malam yang ke-20, insya Allah. Ada yang mulai puasa hari Senin 011, ada pula yang mulai puasa hari Selasa 012. Maksudnya 11 tanggalnya, 12 yang hari Selasa. Kemudian berbeda mulainya. Ada yang pakai hisab dan ruqyah, tapi nanti Idul Fitrinya atau Lebarannya sama pada hari Rabu 10 April 2024 Masehi, bertepatan dengan 1 Syawal 1445 Hijriah, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira Lebaran lewat ke sini enggak ya Bapak Ibu? Jalan-jalan lewatnya enggak ke sini, dari Aji Barang lewat Wangun terus Cilacap ya, barangkali begitu. Tapi mudah-mudahan insya Allah tidak lewat itu. Lewat Jatilamang. Siapa yang punya Jatilamang? Tahu aja sih. Padahal saya gak mau ngomong loh, kecuali kalau ditanya lain. Alhamdulillah jamaah Al-Muhajirin sudah banyak kemajuan di Masjid Al-Muhajirin ini, terutama sok-soknya sudah maju ya Bapak Ibu ya, maju ke depan maksudnya. Jadi berkurang soknya. Tadinya kalau saya berangkat terawih di sini, kalau waktunya terlambat di belakang, di teladan yang di belakang. Tapi sekarang kan sudah maju, ada kemajuan, esoknya maju, berkurang maksudnya. Alhamdulillah pula kerjasama yang baik dalam beribadah yang sudah maju juga
sampai-sampai jamaahnya menggantikan seorang imam. Maaf ya Ustadz Abdullah bergantian dengan Ustadz Diki, tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Yang bingung takmirnya, ini amplopnya mau dibagi dua gitu loh, karena bingung jadwalnya satu yang masuk dua bergantian, tapi tidak saling mendahului, sama-sama tujuannya dengan ridho Allah. Jamaah muhajirin yang dirahmati Allah, saya akan mencoba membawakan kultum pada malam hari ini tentang bersyukur. Barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah ada 3 hal. Yang pertama, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Apa wujudnya balasan itu? Ya macam-macam, antara lain berupa imbalan dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah tidak akan menyiksa kepada hambanya. Ma yaqalullaha bi'adzabin in syakartum. Allah tidak akan menyiksa apabila kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah akan menambah nikmatnya yang telah diberikan kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Jamaah al-muhajirin yang berbahagia, sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, apabila orang yang tidak bersyukur alias sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho alias tidak senang kepada orang yang sombong itu. Misalnya, orang yang bisa hidup kaya raya dan sehat itu adalah jerih payahnya sendiri, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dalam sekejap dapat membuat orang tersebut jatuh miskin dan sakit yang berat. Orang yang sombong pasti mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila merasa bisa seperti yang didapat sekarang adalah hasil ritual ke Gunung Kawi misalnya. Ini adalah sudah musyrik, menduakan Allah dan dosa besar. Bapak Ibu hadirin jamaah al-muhajirin yang dirahmati Allah, bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan rasa syukur kepada kita, kepadanya ada 2 hal. Yang pertama, melakukan sujud syukur. Kalau Nabi Muhammad mendapatkan berita kegembiraan atau menyenangkan hati, maka Nabi melakukan sujud syukur. Syakiron, orang-orang yang mau bersyukur. Bapak Ibu, putranya diterima jadi pegawai umpamanya, diterima kuliah di mana gitu. Sujud syukurlah, alhamdulillah anak saya diterima jadi pegawai ataupun kuliah. Boleh itu dan perlu itu, Nabi sendiri melaksanakan itu. Yang kedua, melakukan sholat malam. Nabi Muhammad SAW melakukan sholat malam. Kalau sholat malam Nabi sampai lama sekali, sampai kakinya bengkak, katanya itu dalam riwayat dalam hadis. Kemudian ditegurlah oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, Anda kalau sholat kok lama sekali sampai bengkak kakinya. Padahal Rasulullah SAW sudah diampuni dosa-dosanya ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lalu dan yang akan datang. Tapi kalau di kita kadang-kadang males-malesan ya, dari bangun
kadang-kadang juga sudah dibel di HP jam 3 umpama keluar, malaikat sudah mencatat ini orang ini kira-kira mau sholat tahajud, ngambil air wudhu dan lain sebagainya, kamar mandi, krocok, kembali lagi, tidak sholat, masuk tidur lagi. Padahal malaikat sudah mencatat, tapi asem dibalik huruf pipis tok. Jadi jangan sampai terjadi begitu. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak boleh bersyukur kepada Allah yang menciptakanku? Jadi rasa syukur itu banyak. Bersyukur kita dapat kesehatan, keimanan dan lain sebagainya. Itu bersyukur, bukan bersyukur dalam kata-kata aja, tapi dilaksanakan dengan perbuatan dan lain sebagainya. Kita berangkat sholat tarawih di sini Al-Wajirin, kita merasa bersyukur bahwa saya masih di kesehatan untuk bisa beribadah, apalagi bulan Ramadan sekarang ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadahnya. Beda dengan Bapak Ibu, mohon maaf bagi yang lendian, Bapak Ibu mungkin ganjarannya dikurangi Pak. Kalau lendian, padahal itu ya termasuk bersyukur juga ibadah. Coba kalau tidak lendian malah mungkin tidur atau mungkin apa. Pikir lendian juga merupakan kenikmatan kita. Tapi yang penting jangan tidur sampai 12 gitu. Dari banyak ungkapan seperti ini dapat disimpulkan bahwa bersyukur adalah merupakan perbuatan kebaikan ketika Bapak Ibu mendapatkan kenikmatan, lalu bersedekah umpamanya dalam rangka berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan syukur kalau kita membacanya sinis ataupun negatif, maknanya juga negatif pula. Contohnya, Mas dengan tahu yang pakai sepeda motor knalpotnya bro buat bikin telinga pening gitu ya, mungkin dengar nggak enak. Itu anak siapa sih? Apa orang kalau patah, apa orang Adipura gitu. Nah, kemarin mohon maaf ada kecelakaan atau tabrakan di lingkungan sana. Sekarang masuk ke rumah sakit Pak. Syukurin. Itu bukan begitu rasa syukur itu mendoakan orang kena musibah. Yang dimaksud bukan itu. Mari kita tingkatkan dalam beribadah, dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk dipertemukan di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dapat beribadah semaksimal mungkin, baik puasanya, tadarusnya, iktikafnya, zakat fitrahnya, agar dapat mencapai tingkatan orang-orang yang mutakin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul karim wa basyiril muslimin wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.